Gimana sih caranya meningkatkan followers di TikTok sampai dengan ribuan dalam waktu singkat tanpa harus beli fake followers? Nah, simak pembahasannya kali ini bersama saya, Anissa. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Purwadika. Pengguna TikTok di Indonesia di tahun 2022 mencapai angka 63,7% dari populasi di Indonesia. Ini meningkat pesat dibandingkan tahun 2021 yang cuma sekitar 37%. Selain itu, fitur-fitur di TikTok juga semakin banyak yang bisa mendukung pada bisnis kita. Misalnya ada shopping live, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang harus kita pertimbangkan dan juga kita persiapkan adalah jumlah followers di TikTok kita. Nah, kali ini kita akan bahas detail bagaimana cara kita bisa meningkatkan followers di TikTok bagi kamu yang khususnya content creator atau memiliki bisnis di TikTok dengan menggunakan TikTok Ads Manager. Untuk beriklan di TikTok Ads Manager, kamu harus memiliki akun TikTok Ads terlebih dahulu. Nah, caranya sangat mudah. Kamu bisa masuk ke ads.tiktok.com lalu membuat akunnya dengan registrasi menggunakan email atau nomor telepon. Tinggal diikuti step by step-nya dan verifikasi melalui email. Untuk membuat iklan di TikTok Ads, kita bisa menggunakan TikTok Ads Manager setelah membuat akun yang sudah terregistrasi. Kemudian teman-teman bisa masuk ke dalam campaign, kemudian membuat iklan baru dengan klik create. Kita bisa menggunakan custom mode untuk beriklan, dan teman-teman harus memilih advertising objektif atau tujuan beriklan yang ingin kita targetkan. Di TikTok Ads Manager terdapat berbagai tujuan campaign. Yang pertama ada awareness, yang kedua ada consideration, yang ketiga ada conversion. Untuk tujuan awareness, biasanya kita bisa mengukur sejauh mana atau sebanyak apa audiens yang melihat atau menonton iklan kita, atau kita sebut juga dengan reach. Kemudian untuk iklan consideration, ada beberapa tujuan juga seperti traffic, video views, lead generation, community interaction, dan terakhir di conversion, teman-teman bisa menargetkan untuk app promotion dan website conversion. Untuk saat ini, jika teman-teman ingin meningkatkan jumlah followers di TikTok, maka kita bisa menggunakan community interaction untuk meningkatkan peluang kita mendapatkan followers baru. Baik, selanjutnya kita akan klik Community Interaction dan kita tulis campaign name-nya. Misalnya di sini saya akan tulis bulan November 2022. Kemudian kita tulis goals-nya adalah followers. Kemudian kita bisa lanjut ke continue. Di bagian add group atau set iklan, kita bisa memilih placement di mana kita akan beriklan. Otomatis kalau kita menggunakan TikTok Ads Manager, kita menggunakan TikTok. Kemudian kita bisa men-setting target audience, apakah kita menggunakan custom targeting atau menggunakan automatic targeting. Jika teman-teman sudah mengetahui target audience yang akan teman-teman pilih, misalnya secara demografi, secara bahasa, secara gender, secara usia, secara penghasilan, bahkan sampai dengan interest yang mereka miliki, teman-teman bisa menggunakan custom targeting. Tapi jika teman-teman masih ingin mencoba atau belum tahu kira-kira target audience seperti apa yang ingin dipilih, teman-teman bisa menggunakan automatic targeting yang dimana audiensnya akan dipilih langsung oleh TikTok. Untuk saat ini saya akan menggunakan automatic targeting sebagai jenis audiens yang akan ditarget, sehingga saya tidak akan memasukkan jenis demografi dan juga interest yang akan dipilih. Kemudian teman-teman bisa memasukkan budget di budget dan schedule. Di sini ada dua pilihan, teman-teman menggunakan daily budget ataukah menggunakan lifetime budget. Kalau teman-teman menggunakan daily budget, teman-teman akan men-set kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan setiap harinya. Tapi kalau teman-teman menggunakan lifetime budget, teman-teman harus men-setting biaya sesuai dengan waktu berakhirnya campaign.
Di sini saya akan pilih menggunakan daily budget, yaitu sebesar Rp500.000 dalam waktu 1 hari. Kemudian saya akan set juga kapan iklan ini akan berjalan. Misalnya kita set di tanggal 29 November, di jamnya saya pilih di jam 9 pagi. Oke, kita akan menggunakan all day, atau kalau teman-teman menargetkan iklan ini pada waktu-waktu tertentu saja, teman-teman bisa menggunakan select specific time, yaitu di jam berapa dan di hari apa teman-teman ingin iklan tersebut berjalan. Kita pilih all day untuk saat ini, kemudian kita pilih bidding and optimization. Karena tadi yang kita gunakan adalah iklan untuk community interaction, maka di sini kita akan coba pilih yaitu follow, karena kita ingin meningkatkan jumlah followers. Jika kita memilih profile visit, maka teman-teman hanya akan mendapat target yaitu sebanyak-banyaknya audiens menuju profil TikTok teman-teman. Baik, kita pilih follow dan kita pilih lowest cost untuk bid strategy, kemudian kita pilih next. Di bagian ini adalah bagian terakhir dari tahap pembuatan iklan di TikTok Ads Manager, yaitu adalah memilih iklan. Di sini saya akan men-setting kira-kira iklan yang mana yang akan saya tayangkan pada audiens yang akan kita target. Di sini saya akan menggunakan sebuah bisnis, yaitu persewaan alat-alat bayi dan anak, dan saya akan memilih kontennya adalah dari TikTok Post yang sudah tayang di akun bisnis tersebut. Untuk menghubungkan akun TikTok dan akun Ads Manager, maka teman-teman harus menghubungkan terlebih dahulu menggunakan email yang sama dan juga menghubungkan di keduanya. Dari sini saya akan pilih TikTok Post, yaitu adalah mana saja konten-konten yang sudah pernah tayang di akun TikTok dari bisnis tersebut. Misalnya saya pilih satu dari beberapa iklan adalah video yang ini. Kemudian kita klik confirm. Di sini karena iklannya sudah tayang atau kontennya sudah pernah tayang, maka kita tidak perlu menyiapkan lagi caption ataupun hal-hal yang bersifat kreatif lainnya. Kemudian setelah itu kita bisa langsung submit, atau kalau teman-teman masih ingin menambahkan video lainnya, kita bisa klik add video lainnya di sini. Kemudian kita pilih lagi TikTok Post yang lain, misalnya video yang satunya lagi, misalnya yang ini kita pilih. Kemudian setelah kita sudah memastikan video yang kita pilih sudah ada di TikTok Ads Manager, maka terakhir adalah bisa kita langsung melakukan submit. Baik, tahap terakhir adalah pastikan teman-teman sudah mendaftarkan akun pembayaran yang akan teman-teman gunakan. Di TikTok Ads Manager ada dua pilihan untuk pembayaran, yaitu adalah manual payment atau automatic payment. Kalau teman-teman menggunakan manual payment, maka teman-teman harus men-top up biaya kepada rekening di TikTok Ads. Tapi jika teman-teman menggunakan automatic payment, maka teman-teman bisa menambahkan pembayaran menggunakan kartu kredit atau pembayaran digital lainnya. Di sini teman-teman tinggal menambahkan nomor kartu, expiry date, security code, dan juga card holder name. Setelah ini semua diisi, maka iklan bisa berjalan. Setelah membuat iklan, maka tugas teman-teman selanjutnya adalah memantau kinerja dari iklan tersebut. Jadi jangan sampai setelah kita membuat iklan, maka iklan kita biarkan begitu saja. Kita juga perlu mengecek performance-nya, apakah iklan kita berjalan dengan baik, apakah iklan kita bisa diterima oleh audiens, apakah hasilnya mahal ataukah murah. Itu semuanya bergantung kepada budget yang teman-teman tetapkan di awal. Saya akan contohkan hasil dari beriklan yang pernah saya jalankan dan teman-teman bisa melihat seperti apa. Contohnya adalah di dashboard TikTok Ads ini kita bisa melihat daftar campaign atau kampanye yang pernah saya jalankan. Kita bisa melihat performance dari masing-masing campaign sesuai dengan periode yang sudah pernah kita jalankan sebelumnya.
Misalnya contoh saya akan mengambil di 30 hari terakhir misalnya. Kemudian kita bisa melihat anggarannya atau budget yang dikeluarkan berapa, total biayanya berapa, CPC atau cost per click, CPM atau cost per miles, tayangannya, klik, CTR, konversi, CPI, dan conversion rate. Ini akan kita bahas satu-satu di next step. Misalnya saya pilih campaign yang berjalan adalah di bulan November yang juga targetnya adalah untuk meningkatkan jumlah followers. Kita bisa lihat di sini ada beberapa ad group, ada yang auto targeting alias kita menggunakan targeting secara otomatis dari TikTok, dan ada juga yang interest sesuai dengan interest dari audiens. Saya akan pilih misalnya yang dari auto targeting. Kita pilih iklannya apa saja yang berjalan di ad group tersebut, di audiens tersebut. Kita bisa melihat contohnya ada beberapa video, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 video yang saya iklankan. Kemudian secara umum hasilnya kita bisa melihat di sini total biaya yang dikeluarkan per masing-masing video sudah nampak di dashboard. Contohnya di video yang pertama ini ada Rp23.294 biaya yang dikeluarkan. Sedangkan untuk cost per miles atau CPM atau disebut juga dengan cost per 1000 impression itu adalah Rp91.700 dan menghasilkan tayangan sebanyak 254 tayangan. CTR dan kliknya belum terlihat di sini. Kemudian jika teman-teman ingin melihat secara detail, maka kita bisa mengklik lihat data dari video tersebut ya. Baik, hasilnya adalah dari video yang sudah dijalankan ada 29 orang mengikuti alias 29 followers baru dengan biaya per hasilnya adalah Rp800 dan total biayanya adalah Rp23.294. Jangkauan iklannya adalah kepada 215 orang dan tayangannya sebanyak 254 kali ditayangkan, dan konversi hasilnya atau kita sebut juga dengan total hasil yang follow dibagi dengan jangkauannya yaitu adalah 11,42%. Kita juga bisa melihat grafik di sini, ada beberapa grafik yang bisa terlihat kapan iklan kita berjalan dibandingkan dengan hari-hari yang selainnya. Nah, penting sekali bagi teman-teman untuk melihat dashboard ini agar kita bisa mengetahui mana iklan yang kira-kira merupakan iklan winning dan bisa menghasilkan followers terbanyak dari beberapa video yang kita pilih. Terakhir dari saya, sedikit tips buat teman-teman yang ingin meningkatkan jumlah followers di TikTok. Yang pasti, teman-teman jangan hanya fokus pada bagaimana meningkatkan jumlah followers, tapi sebagai content creator atau pemilik akun bisnis di TikTok, kita juga harus rajin-rajin dan selalu konsisten mengupdate konten kita secara organik di TikTok. Karena bagaimanapun kalau kita memiliki budget yang banyak untuk beriklan di TikTok, tapi konten kita kurang interest atau kurang menghasilkan interest bagi audiens, tentu akan jadi percuma. Maka penting bagi kita untuk selalu mengupdate tren-tren yang sedang berkembang di TikTok atau hal-hal apa saja yang disukai oleh audiens di TikTok agar konten kita bisa diterima dengan baik, dan ditambah dengan hadirnya iklan yang kita jalankan di TikTok Ads Manager akan menambah performa dari akun TikTok yang teman-teman miliki. Oke, itu aja dari saya untuk pembahasan TikTok Ads Manager untuk meningkatkan followers akun TikTok kamu. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk likes, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan kalian juga bisa share di kolom komentar kira-kira mau tutorial apa lagi nih untuk meningkatkan digital bisnis kamu. Terima kasih, dah.